Portal ke dimensi lain pertama kali muncul 10 tahun yang lalu. Bersama dengan itu, sejumlah orang mengalami awakening yang membuat kekuatan mereka lebih besar dari manusia normal. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai hunter karena kekuatan yang mereka peroleh kemudian mereka gunakan untuk memburu monster. Nah, dalam kondisi penuh keputusasaan, para hunter yang terjebak di dalam kuil hanya bisa diam di tempat karena mereka pikir jika mereka bergerak, patung raksasa akan langsung menembakkan lasernya. Namun salah satu hunter yang sangat pede dengan kecepatannya memutuskan untuk langsung meluncur ke arah pintu guna melarikan diri. Apes, dia langsung wallahu alam terkena laser sang patung raksasa. Dengan kekuatan sebesar itu, para monster bisa saja langsung menghabisi mereka semua sekaligus. Tapi faktanya tidak. Para monster hanya menyerang mereka yang berusaha untuk kabur saja. Hal itu membuat Jinwoo yakin bahwa ada suatu pola atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kuil tersebut. Jinwoo kemudian bertanya kepada Pak Song, apa perintah pertama yang tertulis di dalam batu prasasti? Pak Song kemudian mengatakan kalau pasal pertama berbunyi, sembahlah yang mulia. Jinwoo akhirnya berhasil memahami maksud dari pasal pertama yang tertulis di dalam batu prasasti. Menurutnya, si patung raksasa hanya akan menyerang jika ada orang yang berdiri sampai batas tinggi tertentu. Sehingga Jinwoo mengajak mereka semua untuk bersujud di depan patung yang paling besar. Dan benar, kedua bola mata si patung raksasa tidak lagi menyala setelah mereka semua bersujud kepadanya. Tapi anehnya, begitu semuanya sudah menunduk, ekspresi wajah si patung raksasa langsung menyeringai sangat menyeramkan. Tembakan laser dari matanya memang sudah berhenti, tapi si patung yang mulia tiba-tiba juga ikut berdiri dan mulai meninggalkan singgasananya. Semua orang jelas langsung shock dan bingung. Apalagi yang harus mereka lakukan karena rasanya mustahil jika mereka harus mengalahkan monster tersebut dengan cara bertarung. Jinwoo kemudian bertanya lagi kepada Pak Song, apa bunyi pasal yang kedua? Pak Song bilang pasal yang kedua bunyinya, pujilah yang mulia. Lalu salah seorang hunter yang biasa bernyanyi di gereja mencoba menyanyikan lagu-lagu pujian untuk yang mulia. Siapa sangka yang mulia justru langsung menginjak hunter tersebut hingga tewas seketika. Melihat rekannya diinjak mati, seketika para hunter langsung lari berhamburan. Namun siapa sangka yang mengancam nyawa mereka tidak hanya patung yang mulia saja. Patung satria yang parkir di pinggiran ruangan pun siap ikut mendeportasi para hunter ke akhirat juga. Jika patung para kesatria yang memegang senjata akan bergerak menyerang siapapun yang mendekat, bagaimana dengan patung para pemusik? Dari situlah Jinwoo akhirnya mengambil kesimpulan kalau tempat yang aman untuk berlindung adalah dengan berada di bawah patung para pemusik. Semua hunter yang masih hidup kemudian berlari menuju patung para pemusik untuk berlindung. Namun anehnya, saat Jinwoo dan Juhe berada di bawah patung drummer, patung tersebut tidak mau memukul drumnya. Jinwoo kemudian berpikir, patung tersebut pasti hanya mau memukul drumnya jika hanya ada satu orang saja yang berteduh di bawahnya. Jinwoo lalu menyuruh Juhe untuk diam di tempat, sementara dirinya pergi mencari patung pemusik yang lain. Celakanya, patung yang dia tuju ternyata bukan memegang alat musik, melainkan memegang perisai. Gara-gara serangan dari patung inilah, Jinwoo harus kehilangan satu kakinya sebelum berhasil berlindung di bawah patung seorang diva. Setelah 6 dari 15 hunter masih bertahan hidup dengan berlindung di bawah patung pemusik, selanjutnya si patung yang mulia memunculkan sebuah altar di tengah ruangan. Jinwoo yakin altar tersebut adalah altar pengorbanan karena pasal ketiga dari prasasti itu berbunyi, buktikan kesetiaanmu. Mendengar penjelasan dari Jinwoo, Pak Kim langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Pak Song. Menurutnya, sebagai pemimpin tim, Pak Song layak untuk dijadikan korban guna mempertanggungjawabkan keputusannya yang membuat nyawa anggota timnya melayang. Pak Song kemudian berjalan menuju altar dan siap untuk menjadi korban. Begitu dirinya masuk ke dalam lingkaran altar, tiba-tiba satu obor api yang mengelilingi altar menyala. Karena hanya satu obor yang menyala, Jinwoo merasa ada yang ganjil. Setelah dia dan dua orang yang mengantarkannya masuk ke dalam lingkaran altar, 3 obor menyala lagi. Jinwoo pikir ujian terakhir baru akan dimulai setelah semuanya masuk ke dalam lingkaran. Begitu semua sudah masuk ke dalam lingkaran altar, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Di waktu yang sama, semua patung kesatria bergerak menuju ke altar. Melihat patung-patung kesatria bergerak serentak menuju ke altar, Jinwoo bilang kepada Juhe agar dia tidak menutup kedua matanya. Dia harus tetap menatap patung-patung itu karena jika dia menutup matanya, patung-patung tersebut akan berjalan mendekat. Tapi meski Jinwoo sudah berkata begitu, seorang hantu wanita tiba-tiba memutuskan untuk berlari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil melewati pintu keluar tanpa diserang sama sekali. Dan setelah dia melewati pintu, satu obor api merah padam dan pintu terlihat sedikit menutup. Jinwoo yakin obor api merah menunjukkan jumlah hunter
yang ada di dekat altar obor api biru adalah waktu hitung mundur, dan pintu yang terbuka pasti hanyalah sebuah jebakan, karena setiap satu hunter keluar, pintunya mulai menutup kembali. Jinwoo percaya mereka harus tetap berada di dalam lingkaran sampai semua obor api biru mati, barulah mereka semua bisa keluar dengan selamat. Meski begitu, satu hunter lagi memutuskan untuk keluar ruangan, membuat satu obor merah mati dan daun pintu semakin menutup. Tak lama setelah itu, Pak Kim juga memutuskan untuk keluar ruangan, meninggalkan Mas Jinwoo, Mbak Juhe, dan Pak Song. Pak Song percaya selama masih ada yang tinggal di dekat altar, pintunya tidak akan menutup sepenuhnya, sehingga Pak Song menyuruh Juhe membawa Jinwoo keluar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah altar. Namun Juhe yang sudah kehabisan mana alias energi sihir tidak bisa menggerakkan kedua kakinya, hingga pada akhirnya Jinwoo memutuskan untuk menjadi orang terakhir yang tinggal di dekat altar. Sementara Pak Song dia minta untuk membawa Juhe keluar. Pak Song kemudian memukul tengkuknya hingga pingsan, kemudian menggendongnya keluar ruangan. Jinwoo yang sudah ditinggal sendirian di tengah altar kemudian mengambil pedangnya Pak Kim dan berniat untuk mati dengan perlawanan. Dan eksekusi pun dimulai. Jinwoo terkapar di tengah meja altar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadarannya, obor api berwarna biru yang terakhir padam. Lalu dalam sakaratul mautnya, Jinwoo mendengar seseorang berkata kalau dia sudah berhasil menyelesaikan semua misi rahasia. Sebagai hadiah dari misi tersebut, Jinwoo berkesempatan untuk menjadi seorang player. Jika Jinwoo tidak bersedia, maka jantungnya akan langsung berhenti setelah 0,02 detik. Setelah menerima hadiah untuk menjadi seorang player, Jinwoo tiba-tiba terbangun di atas ranjang sebuah rumah sakit. Awalnya Jinwoo pikir semua yang baru saja dia alami hanyalah sebuah mimpi, hingga dua orang agen dari asosiasi Hunter tiba-tiba datang menemuinya. Dari kedua agen inilah diketahui kalau Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari. Pak Song benar-benar kehilangan satu lengannya, dan Juhe menderita trauma berat. Kelima Hunter yang selamat menceritakan kronologis yang sama, sehingga karena saat tim penyelamat datang mereka hanya menemukan Jinwoo yang terkapar di tengah altar, mereka curiga kalau Jinwoo mengalami awakening yang kedua dan berhasil mengalahkan semua monster patung itu. Tapi setelah dicek, kekuatan Jinwoo ternyata masih tetap berada di level 8. Nah, setelah para agen pergi karena kecewa, Jinwoo mulai penasaran dengan layar hologram yang melayang di depannya. Lalu dari pesan yang muncul di layar hologram, Jinwoo mendapatkan misi untuk upgrade kekuatan. Namun karena Jinwoo tidak menjalankan misi tersebut, dia pun dikirim ke dunia isekai dan harus bertahan hidup dari kejaran kelabang raksasa selama 4 jam. Tepat setelah berhasil bertahan hidup selama 4 jam dari kejaran kelabang raksasa di sebuah gurun pasir antah berantah, Jinwoo kembali ke kamar rumah sakit tempat dia dirawat. Setelah kejadian itu, Jinwoo percaya kalau apa yang dia lihat adalah nyata, dan dia akan selalu menjalankan misi harian yang diperintahkan, seperti push up 100 kali, squat 100 kali, hingga lari 10 km per hari. Setiap kali berhasil menyelesaikan misi harian, Jinwoo akan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik, icon sihir, inventory, hingga mystery box. Ternyata salah satu mystery box yang dia dapat berisi sebuah kunci untuk membuka sebuah dungeon instan di pintu ketiga stasiun Hapjung. Jinwoo yang mulai percaya kalau apa yang terjadi kepadanya adalah awakening kedua, ingin menguji kemampuan barunya itu di dalam dungeon tersebut. Rencananya, dia akan lari seperti kesetanan dan segera keluar dari dungeon jika kondisinya membahayakan. Namun siapa sangka, begitu Jinwoo masuk, portal dungeon langsung tertutup dan baru akan bisa dilewati lagi jika bos dungeon sudah berhasil dikalahkan atau Jinwoo kabur menggunakan Hearthstone. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Jinwoo memutuskan untuk melanjutkan misinya. Setelah berjalan cukup jauh menyusuri lorong, seekor monster serigala yang dijuluki sebagai Raikan Taring Besi tiba-tiba menyerang. Karena saking takutnya, Jinwoo sempat kesulitan menggerakkan kakinya. Tetapi pada akhirnya dia berhasil mengatasi rasa takutnya itu dan menghindari serangan dari si monster serigala. Dalam kondisi yang serba kepepet inilah, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk melawan. Saat itulah dia sadar kalau tubuhnya kini terasa sangat ringan untuk bergerak. Meski begitu, semua tinju dan tendangannya sama sekali tidak bisa melukai tubuh si monster serigala. Di momen itulah dia kemudian ingat ada sesuatu di dalam inventorinya. Pedang milik Pak Kim ternyata bisa dia ambil dari inventorinya itu. Dengan menggunakan pedang itulah Jinwoo akhirnya berhasil menghabisi si monster serigala. Sebuah notifikasi kemudian muncul memberitahu kalau Jinwoo sekarang sudah naik level. Meski masih bingung bagaimana ceritanya pedang milik Pak Kim bisa berada di dalam inventorinya, tetapi dengan pedang seharga 3 juta won itu, Jinwoo kini jadi lebih percaya diri untuk melawan.
Jinwoo akhirnya sadar setiap kali dia naik level, maka semua status kemampuannya, yaitu Strength, Agility, Sense, Vitality, dan Intelligence-nya akan bertambah 1 poin. Sementara menyelesaikan misi harian hanya akan memberinya 3 kenaikan poin saja. Dengan begitu, berburu monster mungkin adalah cara yang lebih efisien untuk melakukan leveling. Selain itu, satu hal lagi yang membuat Jinwoo agak sedikit heran, tidak ada inti sihir yang muncul dari setiap monster yang dia kalahkan seperti seharusnya. Yang ada hanyalah item seperti taring serigala yang bisa dia jual di item store, di mana taring serigala yang dia dapatkan dihargai 20 gold. Karena Jinwoo tidak bisa keluar dari dungeon jika bos dungeon belum dikalahkan, maka dia memutuskan untuk mengalahkannya. Namun sebelum menghadapi sang bos, Jinwoo merasa perlu menaikkan levelnya terlebih dahulu dengan mengalahkan lebih banyak monster serigala lagi. Dan segerombolan monster serigala yang kemudian datang menghampirinya menjadi batu loncatan bagi Jinwoo untuk terus meningkatkan levelnya hingga pada satu titik, Jinwoo pun mendapatkan julukan sebagai si pembantai serigala.